Dari hasil survei Angkatan Kerja Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, angka pengangguran Indonesia pada Agustus 2024 tercatat sekitar 7,46 juta orang atau 4,91% dari total angkatan kerja. Ini adalah angka dari orang yang aktif cari pekerjaan tapi belum berhasil dapat pekerjaan. Tingkat pengangguran di Indonesia juga bervariasi menurut kelompok usia. Pemuda atau angkatan kerja muda seringkali memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Pada Agustus 2024, tingkat pengangguran di kalangan pemuda mencapai 17,32%. Dan parahnya lagi, tingkat pengangguran terdidik di Indonesia masih cenderung tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik, pada Agustus 2024, pengangguran terdidik di Indonesia mencapai 12,82%. Angka ini menunjukkan bahwa pengangguran terdidik adalah masalah yang cukup signifikan di Indonesia. Data ini adalah bukti sebegitu susahnya dapat pekerjaan di Indonesia. Kenalin, ini Kusna, ini Fatur, dan ini Gani. Gani udah lulus dari Juni 2023, lalu Kusna dan Fatur lulus di November 2023. Sekarang, mereka emang udah kerja, tapi mereka bertiga adalah contoh kecil dari susahnya nyari kerja di Indonesia. Dan kemarin, gue tanya ke mereka beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jarak dari lulus ke dapat pekerjaan berapa lama? Kalau ke intern dari lulus itu 2 bulan. Kalau dari intern sampai dapat kerjaan yang beneran ya 4 bulan. Dari lulus ke kerja pertama 9 bulan. Itu dapat intern dulu. Terus jarak dari intern ke kerjaan yang sekarang, yang kontrak, itu 2 minggu. Kisaran 3 bulan. Untuk pekerjaan pertama saya langsung mendapatkan pekerjaan langsung, bukan intern juga, namun di lembaga non-profit. Pertanyaan kedua, udah berapa tempat kerja yang dilamar? 150 kayak lebih deh, tapi nggak nyampe 200 kayak. Mungkin sekitar 200, kurang lebih 200 ya. Karena emang terus apply, memperbanyak kemungkinan gitu. Apply terus. Kurang lebih 80-an. Pertanyaan yang ketiga, yang lolos tahap interview ada berapa? Lolos tahap interview ya, kayak 15 sih. Kurang lebih 50, itu offline sama online gitu. Kisaran 13. Kalau kita bahas nilai, mereka bertiga termasuk oke pas kuliah. Mereka punya IP di atas 3,5 dan lulus juga tepat di 8 semester. Jadi gue tanya lagi, kira-kira apa sih yang bikin mereka sempat susah nyari kerja? Karena bingung aja sih pengen ke jenjangnya yang mana gitu. Soalnya kan waktu intern banyak ininya, pengalamannya beda-beda. Nah jadi pas nyari kerja itu agak bingung sendiri juga jadinya, jadi kebanyakan ngelamarnya. Yang susah nyari kerja itu ada di pribadi saya sendiri ya, dimana saya kurang terampil dan juga pengalaman, serta saya itu kurang dari bidang skill, soft skill maupun hard skillnya. Kayaknya minim pengalaman sih, terlebih saat kuliah kan gak terlalu aktif di organisasi, terus cuman ngandelin pengalaman magang, itu juga kan 2022, jadi gapnya ke 2024 itu lumayan jauh. Ternyata, mereka bilang bisa jadi masalahnya ada di skill. Berarti, IPK yang bagus pas kuliah belum cukup untuk memenuhi banyak kualifikasi tempat kerja. Dan ini pasti jadi tantangan nyata buat para job seeker di Indonesia. Terus gue tanya lagi, happy nggak sama pekerjaan yang sekarang? Jauh ini senang-senang aja, karena kerjaannya nggak berat ya, cuman tanggung jawabnya aja yang berat, jadi ya senang-senang aja sih. Sekarang ya happy sih, soalnya kan tahun ini khususnya 2024 ya, banyak isu-isu tentang bagaimana sulitnya gitu untuk mendapatkan kerja. Sedangkan saya beberapa bulan juga sudah memiliki pekerjaan di tempat kerja yang pertama saya. Kemudian walaupun nggak lama ya 2 bulan, setelah itu menganggur sebulan dan dapat pekerjaan baru lagi. Happy enggak? Ada happy-nya ada enggaknya? Soalnya kan nyari duit ya, ya nggak selamanya happy, nggak selamanya nggak happy. Dinikmatin aja. Dan terakhir, gue tanya pekerjaan impian mereka itu kayak gimana? Yang 9 to 5. Secara keseluruhan, sebenarnya kerjaan gue kan dari jam 8 sampai jam 3. Tapi di luar itu ada lagi, jadi lebih lama gitu pulangnya. Berarti inginnya yang 9 to 5? Iya, betul. Apaan pekerjaan ya, saya ingin tempat kerja yang lebih fleksibel, lebih mengedepankan life balance di tempat kerjanya, dan juga ya mau hybrid gitu lah. Harapan, ya kalau harapan pekerjaan yang sekarang mungkin bisa berkontribusi sih. Maksudnya dari kayak si recruiter nge-hire saya, jadi saya itu kayak bisa memenuhi sedikit ekspektasi mereka gitu, nggak terlalu jomplang jauh banget dari ekspektasi mereka gitu. Terus mungkin jarak lebih jauhnya ya intinya berkembang diri aja, lebih ngembangin diri gitu aja.
Jarak 3-6 bulan nyari kerja emang bukan waktu yang begitu lama. Tapi kalau kita lihat lebih luas lagi, masih sangat banyak orang yang sudah lamar kerja ke banyak tempat, tapi belum juga dapat pekerjaan. Ditambah lagi, rendahnya tawaran gaji di beberapa tempat bisa jadi penghambat orang untuk ambil pekerjaan itu. Kusna contohnya, pernah ditawarin kerja di Tangerang dengan gaji cuma 1,5 juta, padahal dia lulusan S1. Menurut data BPS terbaru, ada lebih dari 450.000 lulusan sarjana hingga doktor yang sulit mendapatkan pekerjaan. Pendidikan, pengalaman, hingga usia menjadi mimpi buruk bagi sebagian pencari kerja di Indonesia. Ketiga teman gue tadi adalah contoh kecil dari lika-liku sulitnya nyari kerja di Indonesia. Tapi di luar itu, apakah sulitnya nyari kerja di Indonesia itu karena masalah skills? Atau memang lapangan kerja Indonesia yang sempit? Saya Haris. Welcome to my series.